Selesai kau sholat subuh, jangan tidur dulu, zikir dulu. Nanti zikir sampai terbit matahari, jangan langsung kemana-mana, sholat dulu isyraq 2 rakaat. Setelah sholat isyraq 2 rakaat, sholat istikharah atau sholat hajat. Mintalah hajat, mintalah Allah memilihkan hari ini hal-hal yang terbaik bagimu. Orang kalau melakukan ini, maka dia akan merasakan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang terakhir. Mau hidup dicukupkan Allah? Mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di sini ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wal amali wa ja'alana min ummati sayyidil amilin sayyidil mukhlisin al mukhlasin nabiyina Muhammad wa nusalli wa nusallim wa barik alaihi abadal abidin fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du, para asatiz, para kiai, Ustadz Faisal, Ustazah Nur, semoga tetap berkhidmat zahir batin, sehat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang menyokong beliau-beliau ini, para ustadz, badan wakaf, pewakaf, semoga semuanya Allah ridai, amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih spesial para santri, ini berjarak ya, dipisah oleh jalan ya, antara santriwati santri, ya sedih sekali ya. Ada yang kirim-kirim surat kah? Ada. Oh ada, lewat apa? Facebook apa Instagram? Atau pakai kertas? Udah lempar-lempar gitu. Saya pernah nyantri tapi waktu kuliah. Tapi pesantrennya selevel S1 dan kerjasama dengan dulu dengan beberapa ulama-ulama dari luar ya. Dan saya juga ngaji ke ulama-ulama Suriah setiap tahun, semester pendek pas libur kami tidak pulang, kami ngaji ke ulama-ulama Arab dari Suriah dan mereka suka kopiah hitam. Jadi guru kami namanya Syekh Hasan Hitu, dia biasa pakai sorban, tapi kalau ngajar dia pakai kopiah. Ada yang lebih dahsyat lagi, Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, itu dia sampai di negeri Arab pun pakai songkok hitam. Waktu ayahandanya dibom oleh kelompok teroris, lagi ngajar dibom di Suriah. Menyolatkannya beliau pakai kopiah hitam. Jadi selamat kepada santriwan sudah berkopiah hitam ya. Kopiah kita ini sudah jadi kopiah bukan lagi nasional, sudah internasional. Untuk santriwati ini kurikulumnya semuanya kan pakai KMI ya. KMI itu bersumber dulu dari satu sekolah di kampung saya namanya Padang Panjang. Dulu pendiri pesantren modern yang antum sudah tahu sumbernya di Jawa Timur itu ngaji dan belajar nyantri di pesantren dulu disebut madrasah. Lalu ada dicetus namanya KMI. Apa arti KMI? Ya, fakultas, arti aslinya fakultas pengajar, jadi sekolah guru. Jadi kalian ini dikader menjadi pewaris Rasulullah SAW.
Karena Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu mu'allimah. Aku diutus sebagai guru, muallim. Orang tidak mungkin mengajar kecuali dia pernah belajar. Jadi kalau ada orang bertapa di goa, tiba-tiba jadi guru, pasti gurunya syaitan. Dia mesti punya guru dulu yang bimbing dia. Kata gurunya, kamu ke goa baru boleh. Namun berjuang di tengah masyarakat, sibuk dengan aktivitas harian, tapi kolbunya seperti di dalam goa, sepi kecuali hanya bersama Allah. Itu lebih disukai oleh Allah SWT. Ya, kenapa? Kalau di goa solehnya soleh sendiri, tapi kalau bersama ada banyak masalah yang orang harus mengalah. Ini jangankan kalian para santri, di semua pesantren ustadz dengan ustadz kadang bertengkar. Semoga ustadz-ustazah di sini tidak bertengkar. Di semua pesantren, kiai dan kiai kadang saling sikut-sikutan. Saya doakan kiai dan bunyai di sininya hatinya Allah satukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga ini tanda kolbunya bisa dikelola dan berjuang untuk mengalah kolbu, menghargai orang lain itu lebih berat daripada zikir 40 tahun di dalam goa. Ya. Jadi kita interaksi dengan orang, dia ketusin kita, kita masih senyum. Dia ngomong tidak baik, kita masih balas dengan baik. Itu lebih mahal daripada zikir ribuan tahun. Ya. Ada makhluk Allah bernama Azazil, sudah zikir 18.000 tahun di surga. Tidak ada urusan dia dengan Nabi Adam. Cuman Allah katakan kepada dia, sujudlah kamu kepada guru pertama di surga, namanya Nabi Adam. Usjudu li Adama. Adam itu siapa? Adam itu alladzi nabba'a wa 'allama ahlal jinan bil ulum. Orang yang mengajarkan penduduk surga nama-nama benda. Jadi malaikat-malaikat tuh nggak ngerti nama-nama ini, nama-nama itu nggak ngerti. Yang diajarkan ke malaikat hanya zikir, membaca. Maka ketika mereka disuruh menjelaskan ini apa malaikat, ini apa malaikat, malaikatnya la ilma lana illa ma'allamtana. Ini masalahnya malaikat. Seharusnya dia cukup mengatakan la ilma lana, kami tidak berilmu ya Allah. Tapi dia nggak mau, agak gengsi juga malaikat itu sedikitnya. Dia masih ngomong kami tidak berilmu illa. Apa arti illa? Aduh, seharusnya cukup mengatakan ya Allah kami tidak berilmu, selesai. Mungkin Allah akan angkat juga malaikat jadi khalifah di muka bumi. Tapi yang terpilih jadi khalifah di muka bumi, ini orang jadi muka-mukanya begini nih ya. Ini kaliannya khalifah di muka bumi, ya, bukan jin, bukan malaikat. Maka jangan gantungkan harapan kepada jin. Jangan juga berharap kepada malaikat. Berharapnya kepada Rabbul Malaikati Warruh. Kita hanya berharap kepada Allah semata-mata. Suatu kali Sayyidina Ibrahim mau dilempar oleh Namrud masuk ke dalam api. Sudah masuk, tapi api unggunnya belum hidup. Tiba-tiba Jibril dengan 360 sayapnya sebelah kanan dan 360 sayapnya sebelah kiri datang. Ibrahim, hallaka hajah, adakah hajatmu kepadaku? Kamu perlu bantuan apa? Kamu lagi disakitin Namrud, mau gak aku hancurin dia gitu maksudnya. Halo, kalau kalian nih disakiti kawan, terus didatangin malaikat Jibril. Akhi, ukhti, maukah aku hancurkan orang yang nyakitin kamu? Kira-kira kalian jawabnya apa? Mau. Pantesan gak bisa jadi nabi ya. Nabi Ibrahim tetap dengan nubuatnya. Ketika malaikat Jibril menawarkan, hei Ibrahim, maukah engkau aku balas, aku hancurkan orang yang ingin membakarmu ini? Jawabannya apa? Tidak, aku gak punya hajat kepadamu. Ya. Karena Nabi Ibrahim tahu, Jibril, kamu turun karena perintah Allah atau engkau kasihan kepadaku. Kira-kira begitu kalau diterjemah bebas. Ternyata dia turun tanpa perintah dari Allah. Karena malaikat-malaikat itu juga teman para nabi.
Gimana? Kalau ada orang nyakitin kita, tiba-tiba ada makhluk datang, kamu mau nggak aku balesin dia? Pasti semuanya mau ya? Pasti semuanya mau. Bahkan kita ini kalau sakit dikit, usaha agak jatuh dikit, badan gak enak-enak dikit, langsung cari-cari masalah. Datang ke dukun, apa kata dukun? Wah ini tetanggamu ini. Sekarang ada perdukunan syar'i atas nama ruqyah, hati-hati. Ruqyah-ruqyah hari ini sekarang sudah banyak yang tidak syar'i. Ujungnya apa? Prasangka kepada jin. Ketemu orang, oh kamu ada jin di badannya. Ini orang yarmi bil ghaib. Itu orang nerka-nerka alam gaib. Orang yang, jadi kalau ada orang bilang, oh kamu ada jinnya, itu jangan percaya dia. Itu orang pembohong besar. Kenapa? Kita tidak diizinkan oleh Allah menatap jin. Yang diizinkan menatap jin lihat kita. Kecuali adik-adik ini, santri-santri ini, matanya ditutup dulu, hilang kesadarannya, masuk ke alam lain bernama mimpi. Ya, kalau orang mimpi mungkin. Tapi alam mimpi di bawah kesadaran itu orang namanya paham? Hari ini banyak orang ruqyah-ruqyah, peruqyahnya sudah setengah-setengah tidak waras. Melihat orang, wah jin nih, jin nih. Karena banyak di pesantren ini kan peraturan terlalu banyak. Kadang-kadang santriwati, santriwan ini stres. Kalau stres kesurupan, itu nggak perlu diruqyah. Cukup hibur dia, ya, longgarkan sedikit urusannya, ajak dia main-main, selesai. Ya, karena saya sudah lama ngurusin masalah ruqyah. Ya, suatu kali ada seorang murid kita juga patah hati. Tahu patah hati nggak? Apa? Hatinya patah-patah. Berapa patah itu? Biasalah orang patah hati, akalnya tertutup oleh perasaan sedihnya. Namanya apa? Orang akalnya tertutup oleh perasaan sedihnya, disebut pilu. Hatiku pilu. Walhasil ini anak kesurupan dari jam 12 siang, sudah masuk pondok, masih kesurupan lagi. Kasihan kita. Ternyata para pahlawan dari santriwan sudah banyak yang maju. Ngapain? Bacain ayat. Itu hafalan sudah habis, karena tidak ada kan anak pesantren kecuali pesantren tahfiz. Hafal Qur'annya lengkap 30 juz. Kecil juz yang 31. Juz Al-Fuqat. Bacalah ini orang, ganti lagi, nggak tembus, ganti lagi, ganti sip. Baca Qur'annya sudah 12 jam. Wala atharalah. Tapi tidak ada efeknya. Itu masalahnya Qur'annya tidak sakti, atau orang yang bacanya yang tidak paham. Atau yang dibacakan perempuan yang sedang ini tidak cocok obatnya untuk dia. Tiba-tiba malam hari, udah jam 10, rumah diketuk. Saya dulu jam 9 sudah tidur, karena ingin bangun jam 3, jam 9 kita harus tidur. Akhirnya kami sudah tidur. Ada yang ngetuk, tidak dengar. Tapi jam 11 ada lagi yang ngetuk, kata orang. Barulah itu, agak kenceng. Ya. Pertama ketuknya santri ngetuk pintu kan, tok 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 tok. Tapi jam 11 itu ketukannya sudah kenceng, plong. Oh ternyata sudah darurat. Saya terbangun, oh ada perintah dari kiai. Ada urusan, perempuan santriwati sedang kesurupan. Sampailah saya nyebrang ke pesantren perempuan. Waktu itu kami sudah jadi mu'allim. Masuk di situ, kita lihat para peruqyah, pahlawan-pahlawan, bukan kesiangan, pahlawan kemalaman. Karena sudah lama sekali dia meruqyah dan tidak ada efeknya, kasihan juga itu ya. Saya khawatir peruqyah ini syak kepada Quran yang dia hafal. Kenapa Quranku tidak berefek kepada orang ini? Bukan itu masalahnya. Kalau orang haus diberi apa? Nasi apa minum? Air. Ya. Kalau orang apa nih? Lapar dikasih? Oke. Kalau lapar dikasih nonton film masuk gak? Ya.
Kalau orang haus, didengerin musik, hilang gak hausnya? Enggak. Ada orang hatinya lagi pilu. Itu obatnya bukan dengerin bacaan hafalan orang. Tapi kolbunya harus dikembalikan kepada pemilik kolbu. Nah, yang pemilik kolbu, lagu-lagu itu bohong semua itu ya. Wahai pemilik kolbuku, hatiku. Saya kira yang dimaksud Allah. Ternyata yang dimaksud seberang pesantren sana. Gawat itu. Perhatikan Nabi SAW bersabda, Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia, keturunan Nabi Adam. Ini keturunan Nabi Adam apa keturunan Kirdun ini? Kirodatan khasiin. Kolbu manusia dalam genggaman antara dua jari-jari Tuhan Ar-Rahman. Perhatikan kalimatnya. Jari menunjukkan bahwa Allah merubahnya sesukanya. Ar-Rahman berarti maha kasih sayang. Artinya kolbu itu hanya dapat disentuh, diobati dengan kasih sayang. Karena yang menggenggam kolbu menyebut dirinya saat menggenggam Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Jadi kalau mau meruqyah orang, kita harus sayang dulu sama dia, kasih dulu sama dia. Tapi ini bukan kasih birahi syahwat. Ini sayang sebagai sayang kemurnian rohani. Bukan gagah-gagahan ingin jadi pahlawan ruqyah, bukan, ya. Ingin terlihat hebat dapat ngurusin orang sakarat atau orang kena jin, bukan. Tapi betul-betul karena sayang kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loading. Sepertinya lebih membayangkan pemilik hati yang lain. Ya. Pemilik hati kita bukan kekasih itu, ya. Dia nggak sanggup menguasai hati kalian. Yang menguasai hati hanya yang maha kasih, Allah Subhanahu. Ya udah, maka meruqyah itu kembalikan saja kolbu dia kepada Allah. Harus punya yakin di situ. Termasuk nih adik-adik santri, santriwan ini kalau ada hajat ingin nikah cepat ya. Cukup katakan, ya Allah pemilik hati yang menguasai jiwa. Tolong apa nih? Tolong sampaikan salamku kepadanya. Itu lagu lama itu. Gak boleh ngatur-ngatur Allah, ya kan? Boleh gak santri ngatur guru? Boleh gak rakyat ngatur pemimpinnya? Apalagi hamba ngatur Tuhannya. Ya. Sekarang ini orang berdoa ngatur-ngatur Tuhan, ngatur-ngatur Allah, dan itu tidak beradab. Jadi banyak orang hari ini berdoanya tidak dengan adab. Dia berdoa ngatur-ngatur Tuhan. Ya Allah, aku udah sholat, aku udah zakat, aku sudah jadi santri. Mana hajatku? Urusannya apa? Banyak orang hari ini mengira Allah itu tukang pewujud hajat. Itu tidak benar. Allah itu betul mujib, maha menjawab. Tapi Allah ciptakan namanya proses. Jadi kalau doa jangan atur-atur Tuhan. Masih ingat ini kalau mau tamat wajib diajarkan doa istikharah Pak Kiai ya. Doa istikharah itu bukan mau kawin aja. Ini kalian sudah pengen kawin aja ya. Udah mau nikah aja ya. Oh belum? Mau cinta-cintaan aja. Cinta itu nggak selalu bahagia. Tanya mereka-mereka yang sudah pernah jatuh cinta ini ya. Cinta itu kadang bikin sedih, kadang bikin sakit. Kalau kita jalan, kita nggak cinta seseorang, nggak kenal dia, nggak disapa biasa aja Pak. Tapi kalau udah senang nggak di WA sehari, rasanya. Ya. Paham maksudnya? Maka kalau jatuh cinta pertama mesti kepada Sang Maha Sumber Cinta, Allah Subhanahu. Maka nanti kalau mau hajat kerja, mau kuliah sambung atau tidak, mau menikah setelah tamat, mau belajar ambil jurusan apa, istikharah dulu kepada Allah Subhanahu. Apa makna istikharah? Minta Allah memilihkan, kata Nabi, min sa'adatil mar'i
Ini ciri-ciri orang sukses. Ingin sukses hidup? Ingin sukses hidupnya? Betul. Coba siapa yang ingin jadi orang sukses, angkat tangan. Oh, ternyata ada yang tidak mau sukses. Oke, semua ingin jadi sukses? Oke, turunkan tangannya. Kayaknya laki-laki di belakang nggak connect. Dia tidak mau sukses. Ya, cuma 1-2 orang yang mau angkat tangannya. Coba santriwan, siapa yang mau sukses? Oke, baik. Sukses itu bahasa Arab bukan an-najah. An-najah bahasa Arab hari ini. An-najah kalau di Quran artinya selamat. Najaha atau najah. Tapi sukses dalam bahasa nubuwat, tanda bahasa Qurani, bahasanya adalah dari kata sa'ida sa'idu, sa'ida. Sa'ida yas'adu, sa'adatan sa'dan. Ya. Maka Nabi, kita ambil satu hadis di Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari. Apa kata beliau? Nabi bersabda, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amri. Hafal hadisnya? Coba ikuti. Min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amri. Min sa'adatil mar'i. Lanjutkan. Ayyastakhira ilallah fi amri. Ciri-ciri orang-orang sa'adah, tanda dia sudah memulai kesuksesannya. Jadi sukses itu dimulai dari awal, bukan di ujung. Oh, dia sudah sukses, bukan. Itu keliru bahasanya. Sukses itu dimulai dari awal orang melangkah hidup. Walaupun telat nih, ini kan belum tahu ilmu istikharah sebelum kesini, karena masih bocil-bocil kan masuknya. Yang kalau sholat subuh, kalau ruku dan sujud, pas sujud gak balik-balik lagi. Kenapa? Saking beratnya. Ketiduran ya? Betul? Kayaknya ini separuh lebih pernah mengalami nih Ustadz. Mohon dimaklumi Ustadz, karena kita dulu juga begitu Ustadz. Baik. Min sa'adah. Jadi min itu dalam bahasa Arab ada yang lil tab'id sebagian, tapi ada yang lil ibtida permulaan. Maka kalau saya menerjemah ini permulaan sukses. Ayyastakhira ilallah, seseorang dia beristikharah. Apa makna istikharah? Minta Allah pilihkan. Bukan pilihan kita, tapi Allah yang. Kapan seseorang kemudian mulai berduka, mulai dia tidak sukses, mulai hidupnya sempit, perasaannya selalu kayak mentok sini, mentok sana, tidak terbuka luang sini, luang sana. Kenapa? Dia ingin mengatur hidupnya sendiri, bahkan dia ingin atur-atur Tuhan. Tidak meminta Allah yang mengatur hidupnya. Ini asbabnya. Itu asbabnya kalau ada guru, mohon maaf, ngabdi ngeluh, itu asbab dia begitu. Ada santri nggak betah di pesantren karena dia punya keinginan yang tidak Allah inginkan. Termasuk tadi yang patah hati itu ya. Orang patah hati karena dia tidak memilih yang Allah pilihkan, maka dirundung duka. Nah, kita ulangi hadisnya. Min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Dari awal sampai akhir. Min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Terjemahannya jangan dari lagi, itu terjemahan anak baru ngerti nahu sorob itu ya. Nanti sarap kalian semua nanti ya. Kalau hanya mengenal bahasa Arab basic, itu akan pusing baca teks-teks yang lebih berat. Min berarti lil ibtida. Apa ibtida? Kalau kita terjemah min, bukan dari, permulaan daripada sukses, bahagia. Seseorang ayyastakhira ilallah, dia meminta Allah pilihkan jalan hidupnya fi amrih, dalam segala urusannya. Ya, mau ngapain aja. Jadi ini ijazah dari seorang ulama besar wali kutub di Makkah al-Mukarramah,
namanya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Siapa namanya? Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi, orang Indonesia banyak yang jadi muridnya. Bahkan dia punya istri, salah satunya orang Indonesia. Itu Abuya Sayyid Muhammad mengatakan apa? Selesai kau sholat subuh, jangan tidur dulu, zikir dulu. Nanti zikir sampai terbit matahari, jangan langsung kemana-mana, sholat dulu isyraq 2 rakaat. Setelah sholat isyraq 2 rakaat, sholat istikharah atau sholat hajat. Mintalah hajat, mintalah Allah memilihkan hari ini hal-hal yang terbaik bagimu. Orang kalau melakukan ini, maka dia akan merasakan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang terakhir. Mau hidup dicukupkan Allah? Mau? Harus percaya kepada Allah. Ya, harus percaya kepada apa kata Nabi? Man qala hina yusbih hasbiyallahu la ilaha illahu sab'a marrat kafahullah. Siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu, ikuti, hasbiyallahu la ilaha illahu. Ulangi, hasbiyah, cukuplah. Ya, cukup apa? Cukuplah hatiku bergantung kepada Allah. Hasbiyal. Inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim waktu malaikat datang. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, halaka yani hajah minni. Kamu perlu bantuanku enggak? Kata Jibril, kata Ibrahim, hasbiyallahu la ilaha illahu. Dalam riwayat lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu sama. Siapa yang baca ini hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah yang tiada tempat bergantung, tempat berharap, tiada yang berhak disembah kecuali Hu. Hu itu dia. Orang-orang Buton lama, ya, orang-orang keraton lama, mereka mengerti rahasia nama Allah Hu. Nanti kalau kalian sudah besar, belajar kepada orang tua-tua, betulkah ada zikir Hu? Ya, kalau sekarang cukup tahu sampai di situ dulu. Baca saja zikir ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Berapa kali? 7 marrat. 7. Kafahullah. Allah cukupkan hidupnya. Nabi Ibrahim bacanya enggak terhitung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca terus. Itu api membakar karena dia ingin membakar, karena sifatnya membakar, atau kenapa? Kalau kita dekat api pasti terbakar. Ya. Ya. Betul. Betul. Wah, ini ngaji kita balus sudahnya harus kuat di sini, ya. Api membakar dengan kemauannya atau bukan? Hah? Dengan tobi'inya bukan? Beneran. Coba lihat ayat Quran. Itu api karena setiap hari kita lihat kertas kena kebakar, daun kena kebakar, pohon kena kebakar, kulit kita kena gosong. Karena setiap hari berulang-ulang, lalu kita mengatakan, oh api membakar. Disebut di dalam akidah Islamiyah hukmul adi, hukum adat. Bahasa lainnya hukum sunnatullah. Tiap hari lihat api membakar, api membakar. Sudah pernah lihat belum? Orang main api tapi tidak terbakar. Sudah pernah lihat? Namanya apa? Debus. Al-Quran membuka ruang untuk itu. Apa kata Allah? Wahai api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Disebutkan di Quran. Saya mau tanya, adakah di Quran sesuatu yang tidak masuk akal? Ada nggak? Maka Quran itu memuat hukum syara plus hukum akli. Dua yang dimuat di Quran apa? Hukum syar'i, hukum akli. Dan yang ketiga baru hukum adi. Hukum adi itu
juga disebutkan secara umum di Quran, tapi Allah menonjolkan apa? Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Ternyata api membakar bukan karena dia ingin membakar, tapi dia diperintah untuk giliran perintah itu berubah. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ayo gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal? Ada api tidak membakar, masuk akal? Ulangi. Kayaknya ini belajar muqaddimah akidahnya harus kuat ya. Maka baca muqaddimah Imam As-Sanusi. Itu membahas tentang itu, dapat mencerdaskan, bikin teratur cara berpikir santri dan para guru. Api secara kebiasaan, karena setiap hari kita lihat berulang, bahasa Arabnya ada yaudu, audan, adatan. Hukum adat artinya hukum yang selalu berulang secara kasat mata, atau bahasa kerennya hari ini hukum empirik. Pernah dengar istilah itu? Empirik itu panca indera, ahkamul hissiyah, hukum panca indera. Coba lihat saya pakai hidung, bisa nggak? Dengarkan saya pakai mata, bisa? Nah, ini namanya panca indera. Panca indera itu lihat saya dengan mata, bisa? Dengarkan suaraku dengan telinga, bisa? Oke, baru nih waras semuanya. Itu namanya panca indera. Ketika mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium bau, lidah mengecap rasa, tangan menyentuh. Itu namanya panca, itu bahasa lama. Kalau bahasa orang barat disebut empiris. Apa namanya? Empiris itu yang dapat disentuh diakses oleh 5 panca indera. Jin bisa dilihat dengan mata? Bisa didengar dengan telinga? Jadi kalau ada orang bilang, aku lihat hantu, itu apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Dia nggak lihat apa-apa. Dia lagi melihat di dalam khayal dia yang disebut pocong. Di sini adanya. Kenapa Allah tidak izinkan kita melihat jin? Maka jin orang Indonesia lain dengan jin orang Amerika. Coba ada nggak di Amerika jin pocong, kuntilanak? Berarti jin itu, hantu itu diciptakan rupanya oleh manusia. Betapa jahatnya orang Indonesia ini ya. Jinnya jelek-jelek, nggak ada yang pakai dasi. Kalau jinnya orang Amerika pakai dasi, karena mereka matinya pakai dasi, pakai jas. Jadi jinnya keren-keren. Mungkin ibu-ibu ini santriwati ini ketemu hantu Amerika jatuh cinta. Betul nggak? Enggak ya? Karena itu dicipta. Orang hari ini tidak hanya cipta Tuhan, tapi menciptakan hantu-hantunya sendiri. Ada nggak di Cina kuntilanak? Nggak ada. Ini yang bikin. Kalau jin ada, cuma nama-namanya, rupanya, imajinasi kita yang kasih. Ya. Coba bayangkan muka orang jelek, coba bayangkan 1, 2, 3, muka orang paling jelek. Sudah? Sudah? Oh, ada yang tertidur langsung. Sepertinya malam tadi tahajud itu ya. Ada yang tertidur 1, 2, 3, patah lehernya. Ya. Sama aja, mau santriwan, santriwati, kalau sudah ngantuk, leher patah, lalu ada kawah, larva mengalir. Ternyata itulah penyebab terciptanya pulau-pulau. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kembali ke yang tadi. Api diperintah Allah membakar, maka dia membakar. Kalau api dikatakan Allah, hey api jadi dingin dia. Ini yang disebut hukum akli. Secara akli,
Mungkinkah api tidak membakar? Mungkin. Tapi secara adi, secara natural, hukum fisika, mustahil api tidak Tapi secara akli, Al-Quran menghabarkan bahwa api pernah tidak membakar. Oh, orang Banten sudah biasa. Orang tua-tua Buton dulu, biasa juga tuh debus-debus. Kena api gak kebakar. Betul Ustaz ya? Betul. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Babilonia ketemu Nabi Ibrahim. Di sini banyak Ibrahim Al-Butuni. Baik. Kalau hukum akli adalah yang sesuai dengan kudrat iradat Allah, itu disebut hukum akli. Sanggupkah Allah jadikan orang Buton ini jadi menteri? Ada nggak? Jadi menteri di Indonesia, mungkin nggak? Sanggupkah Allah jadikan orang Buton jadi salah satu presiden Indonesia? Sanggup nggak? Itu kudrat iradat. Sanggupkah Allah menjadikan orang Buton menjadi anak Tuhan? Yang mengatakan tidak sanggup kafir, karena dia menolak sifat iradah Allah. Yang bilang, ada yang bilang ya, musyrik. Berarti dia meyakini Allah beranak, ya kan? Nah, ini yang disebut hukum akal. Hati-hati, tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti Kalau ada orang nanya, lihat dulu pertanyaannya benar atau salah. Apakah Allah sanggup menjadikan anak-anak Buton jadi anak Tuhan? Itu yang salah apa? Pertanyaan yang salah. Harus cerdas sedikit dong, main jawab-jawab aja. Maka adik-adik santri, semoga nanti dapat hadiah daripada guru, namanya ilmu mantik. Ilmu apa? Mantik. Ilmu mantik ini ilmu menselaraskan kata-kata dengan pikiran, pikiran dengan kata-kata, supaya berbicaranya tidak sembarangan. Karena banyak hari ini ustadz otaknya nggak nyambung. Ini contoh nih ya, terjadi gempa di suatu tempat. Wah, itu karena ada orang maksiat di ujung situ. Belum tentu. Kalau itu logikanya, maka Jakarta paling layak untuk dihancurkan oleh Allah SWT. Betul nggak? Semua maksiat ada di Jakarta, tapi juga semua taat ada di Jakarta. Kecuali haji dan umroh, itu di Mekah Madinah. Jadi kita logikanya nggak boleh jumping idea namanya, nggak boleh kemudian karena bab ini nyambung ke sini. Ini contoh sebagai penutup. Banyak ustadz-ustadz, banyak guru-guru karena tidak belajar mantik, berceramahnya nggak nyambung. Ya, contoh nih ya. Orang Indonesia kaya-kaya, tanahnya, pohon-pohonnya, ikannya. Orang Saudi tidak kaya tanaman, tidak kaya ikan, tidak kaya pohon-pohon. Tapi orang Indonesia hidupnya susah, orang Saudi hidupnya senang. Lalu di satu status di WA, WhatsApp, apa kata si ustadz ini? Ini karena orang Saudi suka sholat jamaah, seorang Indonesia tidak suka sholat jamaah. Nyambung nggak? Dia ingin ajarkan orang untuk sholat jamaah, tapi caranya tidak benar. Mengajak orang sholat jamaahnya benar, tapi bangunan cara dia berpikirnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Akhirnya ada teman kita, dia sholat jamaah terus tinggalkan pekerjaan. Akhirnya dia jatuh miskin. Apa kata dia? Loh, aku sudah sholat jamaah, aku tinggalkan pekerjaanku, tapi aku jatuh miskin. Kenapa? Dia dipecat oleh bosnya. Lagi meeting, dia tinggalkan pekerjaan, dia bilang, bos, orang Saudi hidupnya tidak ada tempat-tempat yang subur, tidak ada pohon, tidak banyak yang subur dan segala macam, tapi hidupnya senang. Kenapa? Saya baca di WA, dia sholat jamaah. Saya sudah ke Saudi sering, itu orang Saudi yang sholat jamaah nggak banyak kok. Ya. Mata ini menyaksikan Pak, subuh apalagi, nggak benar. Tapi anggap saja orang ini benar ya, bahwa orang Saudi sholat dia akhirnya lagi meeting, dia tinggalkan bosnya, besok kena pecat. Hari ketiga langsung miskin. Dia bertanya, loh
Saya jaga sholat jamaah, tapi aku jatuh miskin. Ini orang beragama, tapi akalnya tidak sehat. Perhatikan, wajibnya sholat itu apa? Muslim, baligh, berarti la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tidak sah agama seseorang kalau tidak Semoga pesantren ini belajar dua ilmu sekaligus, ilmu akal, ilmu kalbu. Amin. Ya. Dan hati para santri semangat. Ya, pagi-pagi baca apa tadi? Hasbiyallahu la. Mohon para ustadz tambahkan di akhir wirid sholatnya. Sebelum berdiri baca hasbiyallahu la ilaha illa 7 kali. Apa kata Allah? Allah cukupkan dia, dicukupkan penjagaannya, dijaga dari jin-jin jahat, dijaga dari was-was, dijaga dari stres. Insya Allah tempat ini diberkahi. Amin ya Rabbal. Mari kita doakan para pendiri, para pewakaf, para guru, para muallim, para kiainya, para bunyainya, dan semua santriwan santriwatinya, untuk semua keluarga besar Al-Amanah, baik putra ataupun putri. Nuhdi lahum misla sawabi ma sanaqra'u min suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Sami', ya Basir, ya Qarib, ya Mujib, ya Mujib. Salli wa sallim ala aqrabi ibadika ilaik, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menyayangi hambanya, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon sampaikan ya Allah salam kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, isfa'lana wa li masyayikhina, isfa'lana wa li waqifi hadzal ma'had, isfa'lana wa li muassis hadzal ma'had, isfa'lana wa lil muallimin wal muta'allimina fi hadzal ma'had. Ya Allah, beri syafaat kami, pendiri pondok ini, pengasuh pondok ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan siapapun yang berkhidmat untuk pondok ini. Jadikan satu biji zarah yang ada di tempat ini, satu langkah yang ada di sini diberkahi. Engkau jadikan tempat munazzalan, manzilan, mubarakan, tempat yang diturunkan di sana keberkahan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar. Wahai yang mengubah hati, wahai yang menguasai jiwa. Ya Allah, di antara guru-guru ini sedang menghadapi masalah ketika mengajar muridnya, karena muridnya hatinya belum menghadap kepada ilmu. Mohon ya Allah, santri-santri, santriwan yang hatinya belum lembut, yang hatinya belum menghadap kepada Engkau, kepada ilmu, mohon hadapkan dengan nama Engkau Rahman Rahim kepada ilmu. Yang tabiatnya masih keras, lembutkan ya Allah. Yang hatinya masih sempit, lapangkan ya Allah. Yang pikirannya masih buntu, bukalah ya Allah. Allahumma zakihim, nawwir qulubahum, Allahumma arsyidhum, Allahumma ya Allah, ya man huwa nurun ala nur, ij'al fi qulubina nura. Ya Allah, sumber cahaya, sumber semua pengetahuan dan hidayah, tolong limpahkan ilmu, nur dan hidayah ke dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, limpahkan nur kepada orang tua kami, limpahkan nur kepada guru-guru kami, lapangkan hati kami menerima al-islam, al-iman wal ihsan. Ij'alna mimman qulta fil Qur'an ya Rabbana afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allahumma ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya nafi' ya dhar. Ya Allah yang maha menciptakan manfaat, yang maha menciptakan mudarat lalu menolaknya dari kami. Idfa' annal balaya, jauhkan dari kami semua bala bencana. Dan ya Rabb, ij'alna saburan fima asabtana wa syakuran fima an'amtana. Namun ya Allah, jika Engkau hendak juga memberikan kami suatu kejadian yang kurang mengenakan bagi kami, jadikan kami orang yang penyabar, dan jadikan kami di saat mendapatkan kebaikan menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma tawaffana muslimina, Allahumma tawaffana al-muslimina. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim,
Tawafatkan kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Allahumma ya Allah, nas'aluka akhiran asyauqa ila liqa'ika wa liqa'i habibikal Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, terakhir kami memohon, berikanlah kami rasa rindu jumpa kepadamu, jumpa kepada kasih-Mu. Berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waladdallin amin. Barangkali itu Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.